main dulu sebentar, main permainan. Gampang permainannya. Jadi nama permainannya itu sambung huruf. Ada pernah dengar nggak? Belum. Jadi sambung huruf ini. Misal saya nyebutin satu kata, katanya bebas ya, nanti saya. Misal katanya ini kan kebagi 4 kelompok nih. Iya. Nanti saya bisa nyebut kata belangkon, kan BLANGKON. Nanti saya misalnya nunjuk kelompok ini kelompok ini ke sebelah kan. Iya. Nanti kelompok kalian harus kompak nyebutin satu hurufnya. Satu orang nyebutin satu. Enggak, untuk kelompok. Makanya harus kompak. Kalau nggak kompak, nanti kompak. Contoh ya, misal kata melon. Bareng satu. Oke. Nah, terus saya tunjuk kelompok yang ini lanjutin kata huruf selanjutnya. Udah siap belum? Ya susah. Mulai. Ayo kita mulai dulu ya. Kata pertama mobil. Perbedaan. Lagi ya. Masyarakat. Ini lagi. Sambil nulis semua dulu ya. Yang terakhir ya. Terus bener nih. Cari yang gampang aja. Budaya.
materi pembelajaran kita, temanya itu perbedaan sosial dalam masyarakat. Sebelumnya kalian ada yang pernah dengar nggak tentang perbedaan sosial? Nah, berarti saya bagi dulu ya bahan bacaannya biar kalian baca-baca sendiri. Iya. Baik. Perbedaan sosial dalam masyarakat. Di situ ada bahan bacaannya, tapi nanti saya jelasin juga. Nah, selama saya menjelaskan, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyatet juga nggak apa-apa. Baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu harapannya supaya kalian nanti ke depannya itu bisa jauh lebih memahami tentang adanya perbedaan sosial di masyarakat. Terus juga kalian bisa mengidentifikasi secara langsung gitu loh. Karena kan kalian hidup di lingkungan yang bermasyarakat juga kan. Pasti ada beberapa perbedaan. Nah, nanti yang diharapkan dari pembelajaran hari ini itu kalian bisa mengidentifikasi secara langsung tentang adanya perbedaan sosial di sekitar kalian. Nah, selain itu yang terakhir dari tujuan pembelajaran hari ini supaya yang diharapkan adalah kalian itu bisa menganalisis perbedaan sosial dalam masyarakat. Sebelum masuk materi, saya mau nanya dulu tentang perbedaan kalian. Kalian ini kan pasti sekolah, sekarang sekolah, terus juga kalian tinggal tetap bertetangga, itu pasti ada perbedaan apa enggak? Ada. Saya mau nanya satu-satu tapi saya tunjuk nanti. Kasih contoh tentang perbedaan kalian entah di manapun ya, yang penting masih di masyarakat. Coba Mbak Dika, perbedaan apa yang biasa yang sehari-hari kamu temui gitu di masyarakat, di sekolah juga? Apa aja bentuknya aja. Misal kayak Mbak Dika bertetangga, terus yang tetangga sebelahnya apa ada perbedaan? Perbedaan itu mungkin teman saya dari Batam lah. Perbedaannya dari bahasanya sama cara kita tahu adaptasi juga beda. Kasih ya Mbak Dika. Iya. Mungkin satu contoh lagi ya. Jadi katanya mau apa? Fauzi, ya boleh Fauzi deh. Ada nggak perbedaan yang kamu temuin gitu sehari-hari? Perbedaan yang saya temuin tentang saya dan juga teman saya namanya Kristiana. Terus ini cewek apa cowok? Perempuan, Pak. Jadi perbedaan kita itu beda cara beribadah, Pak. Masih ya Mas Fauzi ya. Itu tadi semua kan masuk ke dalam perbedaan kan. Nah, ini ada hubungannya sama topik materi kita hari ini tentang perbedaan sosial dalam masyarakat. Nah, coba boleh tolong dibacain Mbak Dika. Perbedaan sosial dan pengaruhnya dalam masyarakat ada 3, yaitu variasi yang ada dalam masyarakat, kemudian menciptakan kelas sosial dalam masyarakat, lalu ketimpangan terhadap sumber daya. Ya. Jadi ini ada beberapa poin tentang perbedaan sosial dan juga pengaruhnya dalam masyarakat. Poin yang pertama itu variasi yang ada dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan variasi ini itu perbedaan sosial itu merupakan bentuknya adalah berbagai jenis yang ada di masyarakat. Jadi bisa dari segi kebudayaan, segi ekonomi, segi pendidikan, bahkan dari segi keluarga pun juga bisa. Nah, variasi yang ada di
lingkungan masyarakat ini nantinya itu akan berkembang. Nanti itu akan berkembang dan menciptakan kelas sosial dalam masyarakat. Nah, kelas sosial ini kenapa bisa tercipta di dalam masyarakat? Itu ada pengaruhnya dari berbagai macam perbedaan sosial yang dari poin pertama. Jadi misalnya perbedaan sosial yang ada di masyarakat A, misalnya tentang ekonomi, misalnya ada beberapa kelompok sosial di dalam masyarakatnya itu yang ekonominya ada yang udah stable atau udah stabil, tapi juga masih ada beberapa kelompok sosial yang ekonominya masih bisa dikatakan masih kurang. Nah, nantinya beberapa kelompok sosial tersebut yang ekonominya kelompok sosial 1 dengan kelompok sosial 2 yang ekonominya sama-sama sudah stable, itu akan diklasifikasikan masuk ke dalam kelompok sosial kelas atas. Nah, kelompok sosial itu ada 3, ada kelas atas, kelas menengah, sama kelas bawah. Nah, itu yang dimaksud dari menciptakan kelas sosial dalam masyarakat di poin nomor 2. Nah, di poin nomor 3 adanya ketimpangan terhadap sumber daya. Ketimpangan terhadap sumber daya ini itu pengaruhnya dari si poin nomor 2 dan poin nomor 1 juga. Jadi sebenarnya 3 poin ini saling berkaitan. Saling berkaitan karena dari perbedaan sosial yang beragam itu menciptakan kelas sosial dan mengakibatkan ada ketimpangan. Nah, kenapa ada ketimpangan terhadap sumber daya? Karena di poin nomor 2 kan terciptanya kelas sosial. Nah, terciptanya kelas sosial ini tadi kan diklasifikasikan karena ada beberapa kesamaan yang melatar belakangi sehingga tercipta yang namanya kelas sosial. Nah, kelas sosial ini kan tadi dibagi menjadi 3, kelas sosial atas, menengah, kelas sosial bawah. Nah, macam-macam masing-masing dari kelas sosial ini mereka itu selain punya karakteristik yang berbeda-beda, mereka juga punya yang namanya peluang dan akses yang berbeda-beda juga. Peluang dan akses terhadap apa? Peluang dan akses terhadap sumber daya. Contohnya ketimpangan sumber daya. Contohnya itu kayak misal kelompok sosial kelas sosial atas itu mereka kan bisa dikatakan tadi contohnya saya sebutkan sebagai kelas sosial kelas sosial atas itu contohnya kan kalau dari segi ekonomi itu kelas sosial atas yang sudah stable dalam urusan finansial. Nah, sedangkan kelas sosial bawah itu dikelompokkan diartikan sebagai kelas sosial di mana isinya itu adalah kelompok sosial yang ekonominya masih belum mencukupi. Nah, ketika kelas sosial atas membutuhkan sumber daya, mereka itu otomatis mempunyai perbedaan dengan kelas sosial bawah dalam upaya dan juga peluang-peluang dan juga akses terhadap sumber daya. Sumber daya itu bisa apa aja? Bisa sumber daya pendidikan, kesehatan, itu bisa berbagai macam jenisnya. Ya. Nah, apa saja bentuk nyata dari perbedaan sosial? Jadi bentuk nyata dari perbedaan sosial yang ada di masyarakat ini itu banyak banget, dan saya yakin juga kalian sebagai masyarakat itu pasti kalian pernah beberapa kali melihat secara langsung, entah kalian sadar atau enggak ya, mungkin kalian juga pernah melihat pasti. Nah, bentuk-bentuk nyatanya itu kalau misalnya kita bagi ke beberapa aspek itu bisa saya sebutkan. Yang pertama itu misal kalau misalnya dari aspek ekonomi seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi misalnya di suatu lingkungan masyarakat ada beberapa kelompok sosial yang terbagi menjadi beberapa kelompok sosial juga. Dan kita pasti bisa melihat ada kelompok sosial atas, ada kelompok sosial menengah, ada kelompok sosial bawah. Contoh gampangnya aja itu bisa kalian bayangkan dari tempat tinggal. Misal di daerah Semarang, daerah ini kan pasti ada beberapa daerah yang rumahnya itu ya bisa dikatakan rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah yang layak untuk ditinggali. Sedangkan di lingkungan masyarakat sekitarnya itu terdapat juga beberapa rumah yang masih bisa dikatakan belum layak untuk ditinggali oleh manusia. Nah, itu contoh dari salah satu bentuk nyata dari perbedaan sosial yang ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, next ini ada aspek-aspek yang dapat kita gunakan sebagai dalam mengidentifikasi perbedaan sosial. Ini ada 4 aspek. Ada ekonomi, budaya, interaksi sosial, dan pendidikan. Jadi keempat aspek ini itu merupakan aspek utama yang saling berkait. Berkait itu dalam artian ketika aspek ekonominya mempengaruhi satu kelompok sosial dalam masyarakat, nanti hubungan-hubungan dengan aspek-aspek yang lainnya itu juga akan saling terpengaruh dari si aspek yang pertama atau aspek ekonomi. Contohnya itu kayak misal
aspek ekonomi atau yang biasa disebut kestabilan finansial ya, itu kan berbeda-beda setiap keluarga, setiap kelompok masyarakat itu pasti beda-beda. Nah, kita bisa bilang kalau misalnya ada kelompok sosial yang finansialnya itu masih kurang atau finansialnya itu belum stabil, itu karena ya mereka pasti ada perbedaan pekerjaan, perbedaan pendapatan dari kelompok sosial lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat dengan pendapatan atau perbedaan gaji, perbedaan pekerjaan dengan kelompok lainnya, itu nantinya bakal berpengaruh ke status sosial, pendidikan, bahkan kebudayaannya. Nah, itu semua kenapa aspek-aspek ini tuh masuk ke dalam aspek-aspek perbedaan yang bisa aspek-aspek yang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi perbedaan sosial. Contoh, misalnya dari interaksi sosial ya, interaksi sosial. Pasti kan teman-teman semua di sini pernah melihat ya, atau pernah nonton film atau ya apapun itulah tentang hubungan antara sesama masyarakat. Ada yang masyarakatnya kaya banget, memang banyak. Tapi juga di satu sisi ada masyarakat yang bisa dikatakan miskin atau masih kurang mampu. Itu kita pasti pernah melihat. Nah, kadang itu di beberapa lingkungan masyarakat, interaksi sosial ini tuh berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan sosial yang nantinya bakal tercipta. Kenapa berpengaruh? Ini ada kaitannya juga kalau misalnya kita kaitin ke aspek ini. Kenapa? Misal ada keluarga di satu lingkungan masyarakat yang bisa dikatakan keluarga yang kurang mampu. Ada keluarga lain yang bisa katakan mampu banget atau dari kelas sosial atas. Nah, keluarga dari kelas sosial atas ini bukannya merangkul si kelas sosial keluarga dari kelas sosial bawah, malah jatuhnya memberikan stigma-stigma buruk atau stereotip buruk kepada si keluarga yang ekonominya ini masih di bawah. Nah, dan si keluarga yang ekonominya masih di bawah ini, mereka itu akhirnya merasakan perasaan yang mereka ini nggak pantas untuk berada di lingkungan masyarakat tersebut karena stigma-stigma tadi dan stereotip tadi, sehingga ini mempengaruhi terhadap interaksi sosial si keluarga yang berasal dari kelas sosial bawah ini. Nah, si keluarga ini akhirnya merasa enggan untuk ya keluar rumah, atau keluar rumah pun kadang ya takut, malu karena takut dicap seperti itu sama orang lain, atau takut diberikan stigma-stigma buruk tentang keluarga mereka cuma karena keluarga mereka itu kurang dalam segi ekonomi. Jadi itu keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Itu keterkaitan aspek ekonomi dengan aspek interaksi sosial. Lalu selanjutnya ada aspek budaya. Kenapa aspek budaya bisa kita gunakan dalam dalam mengidentifikasi perbedaan sosial yang ada? Itu karena aspek budaya itu salah satu hal yang menjadi poin utama dalam perbedaan sosial. Kalian pasti kan pernah dengar ya, perbedaan sosial tuh di bagian aspek budaya ya, itu menyebabkan banyak konflik. Pernah dengar nggak? Contohnya kayak permasalahan sosial karena aspek budaya. Pernah dengar? Oke, contohnya misal saya contoh pernah dengar konflik samping ya? Itu salah satu konflik yang diakibatkan oleh perbedaan paham kebudayaan. Nah, sebenarnya aspek kebudayaan ini itu kenapa bisa berpengaruh sedikit besar ke kehidupan masyarakat kita, terutama dalam mengontrol perbedaan sosial supaya nggak keluar dari jalur atau nggak overloaded, supaya nggak menimbulkan konflik. Jadi kebudayaan kita itu kan banyak ya. Kita orang Indonesia kita tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu, yang otomatis juga pasti bangsa Indonesia kan punya banyak kebudayaan. Bangsa Indonesia itu pasti punya banyak hal-hal yang nggak dimiliki antara kelompok sosial satu dengan kelompok sosial lainnya. Nah, ini kadang yang menyebabkan ketika kelompok sosial berasal dari kebudayaan berbeda ini menjadi satu, itu kadang menyebabkan clash atau menyebabkan ya tadi pertikaian masalah, pertikaian, konflik, terus juga perbedaan pendapat, bahkan sampai ada yang hingga memakan korban jiwa. Itu kenapa aspek-aspek dari segi budaya ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi perbedaan sosial tadi. Lalu yang terakhir ada aspek pendidikan. Kenapa aspek pendidikan ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi perbedaan sosial? Karena aspek pendidikan itu memiliki kaitan kuat dengan keberlangsungan hidup masyarakat ke depannya. Keberlangsungan hidup masyarakat ke depannya. Tahu sih kenapa? Kita lanjut ya. Kenapa pendidikan berpengaruh? Karena pendidikan itu kan akan menjamin masa depan masyarakatnya kan. Contohnya dari pendidikan kita bisa tadi tokoh
pekerjaan, dan dari pekerjaan juga kita bisa menentukan kira-kira roda ekonomi kita ini mau berjalan kemana. Nah itu kenapa pendidikan sangat amat berpengaruh dalam aspek untuk mengidentifikasi perilaku sosial ini. Pendidikan di Indonesia itu kan masih dikatakan belum merata semuanya. Contohnya pendidikan dari apa ya? Pendidikan yang teman-teman tahu yang kalau daerah-daerah terpelosok itu kan banyak yang belum rata. Nah itu sih salah satu yang membedakan yang menjadi alasan kenapa aspek pendidikan di Indonesia dalam mengidentifikasi perbedaan sosial itu perlu. Karena kalau misalnya ada seseorang atau kelompok sosial yang pendidikannya itu masih belum materi. Oke, selanjutnya ya. Jadi aspek pendidikan ini kenapa sangat amat berpengaruh ke kehidupan kita? Karena aspek pendidikan yang akan menentukan ke depannya, dan juga pendidikan ini akan kita pakai untuk kita melihat kira-kira standar kehidupan kita ke depannya dalam bermasyarakat, dalam memutuskan untuk gimana cara kita berbaur atau juga kita bisa punya peluang untuk masuk ke dalam kelas sosial yang lebih baru dari kelas sosial kita sebelumnya. Itu semuanya di pendidikan. Sampai sini aja boleh ditanyain? Belum, Pak. Nah ini ada beberapa contoh. Ini beberapa contoh ilustrasi tentang perbedaan sosial. Ini perbedaan juga. Contoh pertama ini perbedaan apa? Ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena kayak ada uangnya. Ini Kelas sosial itu. Iya, itu memang kelas sosial. Kalau yang nomor kedua budaya. Ini budaya. Kan interaksi sosial. Kenapa interaksi sosial? Karena kayak Ngobrol kenapa? Kayak dia itu harus bisa ngobrol, bisa berdiri. Iya, tapi di sini karena ada sih orang yang melayani. Orang yang melayani kan kalau kita lihat dengan orang yang lain kan dia berasal dari kebudayaan berbeda ya. Rasnya juga beda, pasti juga dari suku yang berbeda. Nah, cuman orang-orang lain ini mereka tetap memutuskan untuk berinteraksi secara langsung, secara normal juga, dan ini terlihat mereka berinteraksi secara baik. Kalau gambar yang tiga, Itu budaya. budaya ini jelas ya. Nah, kalau ini Pendidikan. kenapa pendidikan? Karena di sekolah. Iya, kenapa? Kenapa di sekolahnya kenapa bisa ini pendidikan? Fasilitasnya yang bawah kursi kayu, yang atas itu ada kayak komputernya gitu. Masa deh. Sebelum masuk kuliah saya mau nanya dulu ya ke kalian. Kalian ini kan pasti terdiri dari beberapa orang yang asal dari daerah masing-masing kan? Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain perbedaan antara misalnya Sekar sama Nita asal dari mana? Oh, sama ya? Jadi misal asalnya yang beda, Alfonia sama Sekar. Kalian ini kan berbeda tempat tinggal, berbeda kebudayaan juga. Kalian pernah nggak ngerasain adanya perdebatan satu sama lain gitu karena budaya yang berbeda itu? Pernah ada. Terus kalian pernah apa sih yang kalian lakuin biasanya untuk menyelesaikan permasalahan? Biasanya jelasin kalau diri saya itu gini kalau sekarang gitu, terus jadi kita saling mengerti satu sama lain. Padahal sendiri-sendiri Iya, datang ya. ada bangga banget Pak. Oke, kalau dari sini siapa ya? Aul pernah nggak ada konflik sama temannya gitu kan? Pernah selalu Mbak. Atau kayak debat gitu juga nggak apa-apa. Nah, debatnya lebih ke karena perbedaan kebudayaan atau perbedaan yang Perbedaan pendapat. Terus cara menyelesaikan kalian itu gimana? Tetap jadi solusi tapi kan? Jadi solusi. Oke. Kita berarti tapi sejauh ini nggak ada yang ditanya lagi tentang materi kali ini. Kalau nggak ada, ini kan saya ada beberapa lembar kerja. Jadi isi lembar kerja itu beberapa contoh kasus. Nah nanti saya bagiin ke masing-masing
Ini isinya beberapa contoh kasusnya itu beda-beda. Beda-bedanya itu dalam beda-beda kasus, tapi beda-beda tema dan faktornya juga. Jadi ada tergantung faktor yang tadi saya bahas, ada faktor pendidikan, faktor sosial, ada faktor budaya, faktor ekonomi. Seperti ini ya. Kenapa?
Jadi saya kesini lagi tapi nggak betul. Sudah Bapak. Udah. Jadi simpen dulu aja. Pak, ini kelompoknya namanya apa ya? Kelompok sesuai temanya. Pendidikan. Jadi bareng nggak? Iya Pak. Saya yang nulis tadi Pak. Saya yang mikir. Saya yang mikir. Pausi doang. Lebih dari satu juga. Tapi nanti presentasinya segitu. Pak, udah selesai Pak. Simpen dulu. Simpan dulu dari ini. Nanti tentuin siapa yang mau maju ya. Perwakilan kelompok saya. Yang maju guys. Saya aja Pak yang maju Pak. Saya Febri. Siapa aja boleh. Saya maju tapi untuk kita ya Pak. Dapat. Dapat hadiah Pak. Tapi duit Pak. Ini hadiahnya Pak. Ini hadiahnya Pak.
lebih aware itu, dan juga harus ada kayak mungkin kebijakan khusus di mana masyarakat itu bisa mengakses semua hal, mulai dari ini contohnya tadi itu ada akses kesehatan dan juga pendidikan. Jadi tidak memandang antara kalangan yang lebih tinggi atau kalangan yang lebih rendah, itu semuanya itu harus adil dan merata. Kemudian ini kan ada masalah ekonomi itu, nanti pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan masyarakat dan atau mungkin usaha rumahan. Sama Sahana ya. Saya mau bahas dari yang kelompok pendidikan dulu. Jadi itu kan tadi di contoh kasusnya itu mau saya sengaja kasih tentang persepsi tentang pendidikan itu penting. Dan ternyata solusi yang diberikan oleh kelompok pendidikan itu memberi paham bahwa pendidikan itu penting. Nah, ini yang saya bilang ini yang saya tadi terangkan kenapa tadi dari empat aspek itu saling terhubung. Nah, ini sebenarnya cara berpikir seperti ini kan sebenarnya pengaruh dari kebudayaan kan. Budaya mereka yang menyebabkan mereka berpikir bahwa pendidikan itu nggak penting. Akhirnya berdampak pada aspek pendidikan mereka. Nah, itu kenapa sebelum kita mengidentifikasi kayak empat aspek itu, sebenarnya yang paling penting itu kita harus bisa memperhatikan semua aspek-aspek yang tadi saya bahas itu udah harus teratasi secara benar atau ditangani secara dengan cara yang benar gitu. Terus ketimpangan yang tadi saya bahas itu juga ditemukan di kelompoknya kelompoknya Hana ya, kelompok ekonomi. Nah, ekonomi kelompok ekonomi. Tadi kan itu lebih ke apa namanya? Ya. Nah, itu juga bisa dilakukan sebenarnya dari banyak cara ya, dari banyak sisi juga. Salah satunya tadi yang diberikan usulan oleh Hana itu dari sisi lebih ke pemerintah. Jadi pemerintahnya itu bisa diminta untuk lebih aware, terutama sama daerah-daerah yang terpelosok. Karena akses tersebut juga nantinya berpengaruh ke pendidikan yang ada di di daerah-daerah yang masih belum terjamah oleh pemerintah. Karena kita kan nggak pernah tahu ya tentang keinginan mereka dalam belajar, keinginan mereka dalam mencari pengetahuan, apakah mereka punya keinginan yang kuat tapi yang mereka terhalang oleh akses. Sehingga itu sebenarnya hal yang harus diperhatikan juga sama pemerintah dalam menangani pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya mau bertanya satu lagi. Enggak, pertanyaan gampang. Apa ya? Gesnak nih. Gesnak ini kan katanya suka lomba keluar daerah ya, betul nggak? Pasti sering ketemu sama sama orang baru, sama orang baru. Dia pernah ketemu dia sama Malaysia Pak. Terus Gesnak pernah nggak sih kayak ketemu sama orang baru tuh, terus juga mereka memperlihatkan kayak mereka tuh ada kebudayaan berbeda gitu, ada terus cara Gesnak sendiri dalam ya beradaptasi dengan mereka yang budayanya beda sama Gesnak sendiri. Ya mungkin saya ajak ngobrol dulu. Pertama saya ajak ngobrol itu kira-kira jawaban dari dianya enak apa enggak. Kalau misalkan berarti orangnya mudah diajak kayak apa ya, bisa diajak bisa lebih. Oke, makasih Gesnak. Satu lagi Arinda deh. Arinda pernah nggak punya teman atau mungkin di lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang orang itu tuh butuh perhatian secara lebih sebenarnya dari tetangga, ada juga dari tetangga gitu. Ada nggak orang lagi? Ada Pak. Terus kalau untuk saat ini setelah Arinda tadi baca-baca materi juga, kira-kira Arinda hal apa yang bakal Arinda lakuin pertama kali untuk membantu orang yang mempunyai masalah berinteraksi sosial tersebut?
Tapi yang sebenarnya kita butuhkan paling utama kita harus lakuin itu sebenarnya dari diri kita sendiri juga, dari kita sebagai individu. Kita harus banyak-banyak menanamkan rasa toleransi, rasa menghargai sesama, terus rasa untuk tidak menghakimi secara buru-buru kepada orang lain. Karena pasti setiap orang yang kita lihat ada perbedaan itu kan belum tentu semuanya emang perbedaannya nggak beralasan. Siapa tahu emang ada alasan-alasan kenapa mereka berbeda, kenapa mereka memiliki latar belakang yang berbeda dari kita. Dan makanya dari itu kita nggak boleh untuk menghakimi orang atau memberikan stigma-stigma yang buruk terhadap orang-orang yang sebenarnya memiliki perbedaan. Kita belum tahu juga latar belakang mereka seperti apa. Gimana? Ada pertanyaan lagi nih terakhir, ada pertanyaan nggak? Kalau mau pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu nanti abis ini ke kelas saya kasih tugas buat minggu depan tentang materi selanjutnya, tentang nilai norma. Nah nanti kalian bisa kerjain nanti fungsinya minggu depan. Nanti buat di presentasi juga di minggu depan. Ya, Pak. Belum tutup video lagi Mas Syahrian. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar sesi ini, angka baiknya kita berdoa saya dan dia masih berdoa selesai. Terima kasih ya.